Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku masih tetap semangat belajar bersama Bu Fitri di sejarah peminatan. Nah, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ada dua, yaitu yang mendukung dan yang menolak. Yang mendukung ada Mesir, kemudian India, Australia, Palestina, Vatikan. Nah, dan kemudian yang menolak hanya ada satu, yaitu negara mana, anak-anak? Mesir itu mendukung Indonesia. Latar belakangnya ada satu, persamaan agama, jadi sama-sama beragama Islam atau mayoritas beragama Islam. Yang kedua, senasib sepenanggungan. Kemudian yang ketiga, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Itu latar belakang pokok mengapa Mesir mau mendukung Indonesia. Nah, bentuk dukungan apa yang dilakukan oleh Mesir? Ada Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian ada pada tanggal 10 Juni 1947 perjanjian persahabatan Indonesia, yaitu Agus Salim dan Mesir itu mengakui secara de jure mendirikan KBRI di Mesir. Nah, kemudian Mesir juga mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan. Jadi Mesir itu bagaimana caranya dia membujuk anggota Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan. Mana lagi? Ada India. Nah, latar belakang India mau mengakui kemerdekaan Indonesia adalah pada tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India. Jadi Indonesia membantu mengirimkan beras kepada India sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis. Nah, kemudian India itu dengan Indonesia sama-sama kebudayaannya, yaitu kita masih mengingat Hindu-Buddha. Nah, jadi merasa sama-sama kebudayaan Hindu-Buddhanya, kemudian ada karena sama-sama pernah terjajah. Jadi senasib sepenanggungan, jadi sama-sama pernah merasakan terjajah itu bagaimana. Nah, apa sih bentuk dukungan India terhadap Indonesia? Ada satu, India mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Nah, kemudian membawa permasalahan agresi militer ke-1 dan ke-2 ke Dewan Keamanan PBB. Jadi yang membawa ke kasusnya ke PBB. Ketiga. Nah, ada apa di negara ketiga? Ada Australia. Bagaimana latar belakangnya? Karena keadaan atau kedekatan wilayah. Jadi karena tetangga Australia dengan Indonesia, itu salah satu mengapa Australia mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pemerintah Australia waktu itu dikuasai oleh Partai Buruh. Nah, di mana Partai Buruh ini dia membela negara Indonesia. Nah, apa sih bentuk dukungan rakyat Australia atau negara Australia terhadap Indonesia? Pada tanggal 23 September 1945 ada peristiwa The Black Armada. Nah, kalian bisa googling di internet apa peristiwa itu atau seperti apa. Kemudian mengecam pelaksanaan agresi militer pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia. Jadi dikembalikan ke Indonesia lagi. Kemudian menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Jadi sebagai delegasinya. Nah, kemudian yang keempat ada Palestina. Ya, negara Palestina itu diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husain. Nah, beliau menyiarkan di Radio Berlin dengan bahasa Arab mengucapkan selamat kepada Indonesia ke seluruh dunia Islam. Jadi bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Jadi mengakui kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio. Kemudian yang kelima, ini negara yang nggak diduga-duga, yaitu Vatikan. Jadi Vatikan atau negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, kalian pasti banyak bertanya ya, Vatikan padahal mayoritas
penduduknya jelas tidak ada yang muslim. Kemudian negara Eropa, dan itu merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang menolak, siapa lagi kalau bukan negara Belanda. Nah, Belanda itu setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, apa sih yang dilakukan Belanda selama ini kepada Indonesia setelah kemerdekaan? Yang pertama, dia membentuk NICA. Kemudian yang kedua, membentuk negara boneka. Yang ketiga, membebaskan para interniran. Kemudian yang keempat, melaksanakan agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Ini yang benar-benar dikecam oleh berbagai negara, dan Indonesia pun sampai saat ini masih merasakan kelakuan atau perlakuan Belanda terhadap Indonesia itu. Nah, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia itu setelah dilaksanakan apa? Konferensi. Fitri akan membahas peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Ada membuat resolusi gencatan senjata, kemudian menjadikan penengah atau menjadi penengah dari permasalahan Indonesia dan Belanda, kemudian membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, pasca agresi militer yang pertama. Kemudian membentuk UNCI pada agresi militer yang kedua. Nah, di PBB Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap Republik Indonesia, berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Nah, itu yang dilakukan atau peran dari PBB untuk Indonesia. Oke, sekarang kita ke penugasan yang absen 1-10, yaitu mengapa atau alasannya apa Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nanti ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian absen 11 sampai absen 20, mengapa India mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang yang absen 21 sampai dengan absen 25. Ya, yang absen itu mengapa negara Vatikan, nah ini nggak ada nih, jadi kalian harus cari sendiri, mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian absen 26 sampai absen terakhir mencari alasan mengapa Australia mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, cara menjawabnya langsung diketik di kolom komentar di bawah ini. Nah, sekian anak-anak untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa memetik dari peristiwa yang sudah ada, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Ternyata setelah merdeka kita baru memulai berjuang untuk menjadi negara merdeka yang seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.